Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah lahir kembali. Ayat bacaan terdapat dari Titus 3 ayat yang kelima. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Alkitab menyatakan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. 2 Timotius 1 ayat 9. Saudaraku, jelas bahwa keselamatan yang kita peroleh itu semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan yang besar atas kehidupan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, anugerah-Nya, kemurahan-Nya, oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Artinya permandian kelahiran kembali boleh diartikan dengan kita yang sudah dibaptis selam. Dan ketika kita dibaptis, saudara, kita dibaharui. Pembaharuan itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang turun atas kita dan memenuhi kita. Sudahkah kita lahir kembali atau lahir baru? Mungkin kita berkata, aku sudah lahir baru. Buktinya aku rajin beribadah, aku rajin membaca Alkitab, dan bahkan sudah terlibat dalam pelayanan. Rajin ke gereja atau sudah melayani bukanlah suatu ukuran bahwa kita sudah dilahirkan kembali atau lahir baru. Yang menjadi ukuran bahwa seseorang mengalami kelahiran kembali apabila kehidupannya mengalami perubahan dari hari ke hari, semakin bertumbuh dalam kedewasaan rohani, dan pada saatnya menjadi serupa dengan Kristus. Karena ada tertulis, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Saudara, perihal lahir baru ini banyak tidak dimengerti oleh orang Kristen. Sama seperti waktu itu Nikodemus. Dia mengatakan, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Yohanes 3 ayat 4. Saudaraku, memang secara lahiriah orang yang sudah dilahirkan ke dalam dunia ini tidak mungkin dapat masuk ke dalam rahim ibunya untuk dilahirkan kembali. Jangankan orang yang sudah tua, seorang anak yang masih balita pun tidak dapat dilahirkan kembali. Namun yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ini adalah mengenai lahir kembali adalah roh manusianya yang harus dilahirkan kembali supaya ia dapat melihat dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yohanes 3 ayat 5-6. Jadi saudaraku, pagi hari ini mari pastikan kembali. Lihat kehidupanmu hari-hari ini. Lihat apa yang sedang engkau lakukan hari-hari ini. Apakah itu sudah menunjukkan dan menyatakan bahwa engkau sudah dilahirkan kembali? Apakah yang kita perbuat, apakah yang kita lakukan sudah menunjukkan dan menyatakan sesuai dengan firman Tuhan? Apakah hari ke hari sudah ada perubahan? Apakah hari ke hari sudah ada perbaikan? Baik itu dalam karakter, dalam perbuatan, pikiran, perkataan, seluruh bagian hidup kita. Apakah kita hari-hari ini melakukan firman Tuhan? Apakah hari-hari ini kita banyak
melakukan apa yang Tuhan perintahkan, atau malah sebaliknya kita menjauh dari hadirat Tuhan, kita menjauh dari Tuhan. Kita tidak lagi membaca firman Tuhan, kita tidak lagi melihat kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman. Tapi kadangkala kita terlalu nyaman dengan keadaan kita, atau kadangkala kekhawatiran, ketakutan membuat kita tidak bisa lahir kembali atau mengalami perubahan, pemulihan hari lepas hari dalam hidup kita, sehingga kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, biarlah pagi hari ini semua kita, mari kita mau hidup baru di dalam setiap hari-hari hidup kita, yaitu melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan, dan hidup sesuai dengan kebenaran Allah. Saya percaya saudara, oleh pertolongan Roh Kudus kita akan mampu melakukan semua apa yang Tuhan mau. Setiap orang Kristen harus benar-benar lahir baru, tidak bisa ditawar lagi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Engkau Tuhan mengingatkan kami kembali, apakah kelahiran kembali kami sudah benar-benar menjadi lahir baru di hadapan Tuhan. Hidup kami, perkataan, perbuatan kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami perlu Roh-Mu menuntun kami sepanjang hari ini, supaya kami dapat melakukan semua kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu. Terpujilah nama-Mu, dimuliakanlah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.